Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami itu mengundang manajemen departemen dulu untuk sosialisasi tentang pembangunan ZI ini. Harapannya ketika teman-teman manajemen ada gambaran, setidaknya pemahaman terhadap pembangunan zona integritas, harapannya nanti Ibu Bapak sekalian yang ada di departemen, yang ada di unit kerja itu bisa menjelaskan kembali ke stafnya. Oleh karena itu, saya nanti akan jelaskan secara detail tentang perkembangan zona integritas dan apa saja yang ada di zona integritas ini. Ibu Bapak nanti kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan kita diskusi. Sebelum saya mulai, Ibu Bapak, lalu kami sampaikan ke seluruh tim di manajemen, khususnya di departemen. Awal Juli sudah diberitakan oleh tim dirjen bahwa kita akan mulai penilaian dari inspektorat terkait dengan usulan kita untuk BBM. Nah, salah satu agenda mereka adalah memberikan survei ke seluruh pegawai, ya, memberikan survei ke seluruh pegawai. Di dalam isi survei, salah satunya terkait dengan survei integritas jabatan. Survei integritas jabatan yang akan ditanya itu ada 3 hal. Satu, karena integritas jabatan tentunya akan ditanya jabatan kita. Misal, Pak Wahyu jabatannya budaya suara. Nah, itu pertanyaan pertama, harus menuliskan jabatan kita budaya suara. Yang kedua, apa yang menjadi tugas fungsi Pak Wahyu sebagai budaya suara taruhlah media. Kita harus menggambarkan itu, mendescribe itu dalam sebuah instrumen survei. Setelah menuliskan uraian tugas pokok dan fungsinya, kita juga akan diminta menuliskan outputnya. Jadi produk apa yang dihasilkan dari tugas pokok itu. Diminta menyatakan jabatannya apa, tugas fungsinya apa, kemudian apa sih yang dihasilkan dari tugas pokok dan fungsi itu, apakah kita bisa segera menjawab itu? Bukan? Itu selalu setiap ada survei ketika dari mulai kita mau WBK sampai sekarang menjalankan BBM, survei itu tetap ada, namanya survei integritas jabatan. Itu kalau tatap muka kan ditanya langsung, ya. Kalau seandainya itu langsung di tempat kita dikumpulkan di Pak Candi, dikumpulkan seluruh pegawai, akan diadakan survei tentang integritas jabatan. Ketika kita menuliskan 3 pertanyaan itu, jabatannya apa, kemudian tugas pokok dan fungsinya apa, sama outputnya apa, produk yang dihasilkan dari tugas pokok fungsi itu, apakah bisa segera kita jawab? Ibu Bapak ada ini kan di meja masing-masing sudah ada kan yang dari kepegawaian. Ketika ada pertanyaan itu, mungkin kita sebagai WNI yang sehari-harinya bertugas mengerjakan budaya suara apa? Tapi pertanyaannya, saat kita yang ada di departemen, apakah yakin semua bisa menjawab itu? Karena tuntutan BBM harus minimal itu 90% tahu akan jabatannya, tahu akan tugasnya, tahu akan apa yang dihasilkannya. Karena itu akan jadi salah satu pertanyaan di survei kita. Dan kita harus mengelola survei itu. Pertama, memang idealnya kita itu harus tahu apa yang ada di depan meja kita itu kan. Kita tahu persis apa yang kita lakukan, walaupun itu tidak semuanya. Misal ada 10, saya bisa mengerjakan hanya 5, tapi 5 itu apa? Atau 3 itu apa? Kalau teman-teman bagi yang sudah mendownload dan
masing-masing, maka sebenarnya tidak itu sudah ada semua yang sudah ditandatangani di menu uraian tugas dan jabatan, itu sudah dibuat per unit kerja. Jadi misalkan untuk departemen ketenaga listrikan sudah ada di situ, yaitu Anita Megawati, Mureni dan sebagainya, berdasarkan yang dari kepegawaian. Jadi sebenarnya itu sudah bisa mengakomodasi apa yang tadi disampaikan Pak Ibu. Terima kasih. Bu Dwi itu sudah buat aplikasi Android terkait dengan ZIWBBM khususnya untuk integritas jabatan. Pertanyaannya, apakah teman-teman sudah menginstal? Bu Dwi kan sudah menginstal Android ya ZIWBBM. Di dalamnya ada tentang integritas jabatan. Saya mohon acukan tangan. Oke. Baik, terima kasih. Kualitas pelayanan. Nah, di survei kualitas pelayanan yang harus diisi oleh ibu bapak itu ada 4 survei. Salah satunya adalah survei integritas jabatan. Android kita siapkan. Nanti ini tim aplikasi Pak Udi, Pak Heri bisa kan membuat aplikasi khusus untuk mengantisipasi survei integritas jabatan dalam bentuk web. Maksudnya kalau Android kan nggak bisa di copy paste ya, Budi. Kalau yang sudah ada ini yang kita paling PDF yang dari kepegawaian sudah ada tanda-tandanya Pak. Jadi yang sampel bahasa bisa. Nah jadi kalau mau copy ya, kalau sudah ada di smartphone-nya dan catatan ada PDF juga. Kalau dalam utama PDF juga itu kan Baik, Ibu Bapak, saya akan lanjutkan dulu dengan bagian-bagian apa yang harus disosialisasikan. Kelemahan pembangunan ZIWBBM yang pertama, belum terdapat pemahaman yang utuh terhadap substansi 6 area perubahan dan belum terdapat perubahan pola pikir dan budaya kinerja. Salah satu yang tadi kita ingin lembaga kita baik, tetapi kenapa begitu susah untuk kita datang tepat waktu misalnya? Itu budaya kerja. Oleh karena itu ini jadi kelemahan kita. Salah satu upaya yang kita lakukan adalah terus-menerus mensosialisasikan tentang 6 area perubahan dan apa saja yang di dalamnya yang harus kita cermati. Yang kedua, belum adanya inovasi unggulan. Kemenpan itu selalu minta, kenapa kita berani mengajukan sebagai wilayah birokrasi bersih dan melayani? Apa sih keunggulannya BMPI dibandingkan dengan instansi sejenis? Misalnya dengan Malang bedanya apa? Dengan Medan bedanya apa? Sehingga kita punya unggulan yang bukan spesifik, tetapi itu menjadi hal yang pokok, tidak ada di tempat lain dan bisa membantu pelayanan kita. Yang ketiga, ini belum optimalnya upaya-upaya dalam mengelola survei. Tahun lalu Ibu Bapak, ketika kami melakukan survei, ternyata masih ada yang gak mau menyebutkan nama dan itu kasih jelek semua ke kita sendiri, ke lembaga kita sendiri. Saya ditegur sama agent, Pak benar ini karyawan Bapak, tapi gak berani nulis nama sendiri. Padahal itu survei internal organisasi. Ya, itu salah satu kelemahan kita. Nah, saya coba jelaskan di sini tentang pemahaman 6 area perubahan. 6 area perubahan mulai dari yang pertama. Di manajemen perubahan harus ada 4 bagian. Yang pertama adalah adanya tim kerja. Tentunya apapun yang kita lakukan dalam setiap kegiatan pasti ada panitia, ada timnya kan gitu. Dalam ini juga harus ada timnya kan. Kemudian yang kedua, dokumen pembangunan zona integritas. Jadi zona integritas itu kan ada 6. Maka kita harus buatkan dokumennya. Lembaga ini ada, BMPI ini ada, karena ada dokumen yang namanya rencana strategis lembaga. Rencana strategis lembaga tahun ini, tahun kedua, tahun ketiga,
Sudahkah kita lakukan? Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Kepala kemarin? Kita menerbangkan balon, nanda tangan, gratifikasi, tanda tangan, ikrar dan lain-lain, itu sudah ada di dokumen pembangunan zona integritas. Yang ketiga, apapun yang kita lakukan tentunya harus dipantau. Saya menargetkan perencanaan ini di bulan Mei. Kalau tidak, hanya sebatas rencana saja yang ada di dokumen nomor 2 ini. Yang keempat, target utama adalah perubahan pola pikir budaya kerja. Memang target reformasi itu kan memang reform ya. Reform itu merubah dari awalnya telat jadi tepat, merubah dari yang awalnya malas jadi rajin, merubah dari yang awalnya judes jadi ramah. Itu kan targetnya. Apalagi target WBBM itu dua: satu, mempertahankan anti korupsinya; yang kedua, mempertahankan pelayanan. Nah, salah satu komponen pelayanan nanti kita akan ditanya apakah kita berani mengakui di survei pelayanan. Nanti ada item petugas kita sudah memberikan pelayanan dengan ramah. Itu akan ditanyakan ke kita. Kalau kita misinya bintangnya 1, berarti kita masih mengakui bahwa memang kita belum ramah pada pelayanan kita. Padahal harapan BBM Ibu Bapak bintangnya 90% ya. Kalau dari Kemenpan itu bintangnya sampai 6. Nanti di survei Kemenpan itu kita harus isi panitia dalam memberikan pelayanan. Berani nggak kita isi 6? Artinya ketika kita isi 6, maka kita mengakui bahwa pelayanan kita sudah baik, dan itu akan mendongkrak kita layak untuk BBM. Tapi kalau Ibu Bapak misi seluruh bisa dipegang 50% isinya bintang 1, maka otomatis tidak akan lanjut BBM kita. Semua dokumen tentang mengenai hubungan dan lain-lain itu alamatnya di rbipntri.com ya. Mestinya sudah hafal. Ini tahun berapa? 2018 saya membagi ini. Di dalamnya ada lumayan yang 4 tadi untuk perubahan. Patokan yang ada di pembangunan janji ini adalah Permenpan RB nomor 10 tahun 2019. Jadi ada khusus peraturan Menteri PAN RB ya, nomor 10 2019, ada kertas kerja sama saja dengan ini kan ada kertas kita sebagai WI, sebagai PPP, sebagai apapun pasti ada uraiannya. Ketika mau angkat kredit ya ada apa saja A, B, C kegiatannya. Ini juga sama. Kalau kita mau bagus ada rambu-rambunya. Rambu-rambunya yaitu di lembar kerja evaluasi. Pertanyaan dari angka ini, apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan zona integritas? Kita sudah ada SK-nya. Yang kedua, apakah penentuan anggota tim dipilih melalui mekanisme yang jelas? Kalau dibiarkan ya banyak hal yang syarat yang tidak terpenuhi. Yang kedua, rencana pembangunan zona integritas. Apakah terdapat dokumen rencana kerja? Dokumen rencana kerja yang tadi saya sampaikan. Apapun itu kita ada dokumen perencanaannya. Lembaga ini renstra ada dokumen rencananya. Yang B-nya, apakah dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan? Artinya kita sudah WBK, targetnya misalnya ada 100, gak harus kita mengejar 100 itu, tapi target yang prioritas saja dulu. Misalnya setiap tahun kita harus mengingatkan seluruh karyawan sosialisasi. Sarankan itu jadi WBBM, target itu yang jadi target prioritas kita. Ada di dokumen ini Bapak. Yang ketiga, apakah terdapat mekanisme atau media untuk sosialisasi? Salah satunya yang kemarin, ya sudah kita kumpulkan di lapangan gitu ya, untuk sama-sama mensosialisasikan janji WBBM dengan rencananya. Atau waktu kita mendatangkan Kemenpan seluruh pegawai hari ini, kami mengundang Ibu
Bapak sekalian di departemen, itu juga dalam upaya pembangunan zona integritas. Atau Google membuat Android tadi, karena ada Pak pertanyaan di survei pelayanan, apakah pimpinan sudah melakukan sosialisasi atau internalisasi? Internalisasi itu kan kita terus diterangkan tapi dipahami oleh kita. Kalau nggak ada sama sekali ya kita berhak menjawab bintangnya 1, gitu. Tapi kalau berbagai media sudah kita lakukan, masa iya kita mengasih bintangnya 1, gitu ya. Dalam sosialisasi ini, saya sekaligus mengingatkan kepada Bapak sosialisasi dengan berbagai media sudah kita coba lakukan. Nah, kalau untuk Bapak Ibu Bapak yang mengerjakan adalah tim yang tadi Pak, jadi itu sudah tidak akan ditanyakan lagi ke departemen Pak. Karena apapun seperti tadi, ada nggak SK-nya? Enggak. Ada nggak rencananya? Kita sudah siapkan. Ada nggak evaluasi model tentang itu? Kita sudah siapkan. Jadi mereka itu sudah akan menanyakan ke tim yang akan melakukan pembangunan ini. Saya akan jelaskan ini Pak. Yang sering benar-benar permintaan itu misteri shopper. Misteri shopper itu dia tidak mengatasnamakan mentah, tapi orang yang datang tapi tanpa identitas, ingin ngecek secara misteri. Misal si A pilih servisnya, ditanya, apakah Bapak sudah melihat bahwa BMT ini sudah berubah? Itu pertanyaannya ini Pak. Kalau jawabannya misalnya, saya lihat sih memang pimpinan atasan saya bolak-balik, tapi saya belum melihat tuh adanya perubahan yang sudah Pak. Berarti di sini belum ada pemahaman yang utuh terkait reformasi, gitu. Agar apa? Dokumen yang ada itu bisa diinternalisasi oleh Bapak. Kalau saya buat lagi departemen, tinggal dipelajari itu. Di dalamnya ada apa? Dari sini Ibu Bapak, dari LKR ini semua bukti-buktinya sudah kita siapkan. Saya ambil satu contoh ya. Di manajemen perubahan itu ada tim kerja. Tadi ada 2 kan? Di situ, apakah ada pembentukan tim? Apakah ada mekanisme? Tinggal diklik aja sini Pak, pembentukan tim. Ya, tinggal dibuka saja. Pasti ada keluar SK-nya. Jadi semua buktinya sudah ada di sini. Yang kedua, ditanya lagi mekanismenya yang tadi. Bapak tinggal klik aja di sini. Apakah seluruh kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? Tadi kita itu buat dokumen model. Pencalonan kita akan lakukan di bulan Mei. Apakah itu terlaksana atau tidak? Itu jadi ragu-ragu kita. Maka saya selalu ketika rapat itu dengan teman-teman, ini bulan apa? Bulan Mei. Di situ ada model yang sifatnya bulanan. Kalau sifatnya bulanan, sekarang Mei awal, logikanya model yang sampai bulan April itu sudah selesai kan itu Pak? Itu maksudnya ada di situ. Yang berikutnya yang B, terdapat monitoring evaluasi. Modelnya sudah ada. Tadi yang artinya apakah sudah sesuai rencana yang kita siapkan. Data checklistnya. Yang kedua, ada monetnya. Kalau misalnya dari yang B, dari monet itu keluar ini melenceng, ternyata kita canangkan bulan kemarin ya, hari kemarin ternyata tidak terjadi. Apakah ada poin C-nya ditindaklanjuti tidak? Kenapa masalahnya bisa sampai terjadi seperti itu? Kegiatan mencanangkan kemarin, ternyata jalannya dibawa ke sana, gak bisa terlaksana tuh kegiatannya. Itu kan harus ada tindak lanjutnya. Oke, kita lakukan misalnya hari berikutnya. Pimpinan di sini tidak harus selalu hapus ya. Tadi yang saya sampaikan, kepala departemen itu pimpinan, kapus pimpinan, koordinator pimpinan, subkoordinator pimpinan. Apakah sudah menjadi role model dalam melaksanakan pembangunan BPK atau BBM? Tadi sampaikan, kalau saya akan berusaha tepat waktu itu pemimpin pimpinan. Apakah sudah jadi role model? Yang kedua, apakah ada agen perubahan? Nah, agen perubahan ini begini Bu Bapak. Seorang agen perubahan itu harus jadi wakil dari pimpinan kita untuk
selalu mensosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang ada di lembaga ini. Harus paham betul tentang reformasi, kemudian sosialisasikan apa sih yang kurangnya di kita. Yang C-nya, apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi untuk melakukan budaya kerja dari lagi. Salah satunya adalah melalui internalisasi seperti ini. Tadi, ayo kita komitmen lah. Kalau misalnya tadi selalu telat nih, kita komitmen yuk. Disetujui, saya bawa ke rapat, minta alatnya. Kemudian kalau setuju tadi kan Pak Disman itu jalan begitu juga. Kayak ya, kita udah klop sepakat, oke? Kalau mulai jam 9 kita mulai jam 9 disepakati bersama. Nanti yang telat kita pampang di depan misalnya, itu kesepakatan semua. Itu adalah untuk pembangunan pola pikir kita dan budaya kita. Apakah organisasi terlibat dalam pembangunan zona identitas? Itu tadi Pak, tidak bisa sendiri saja, tetapi memang harus semua. Oleh karena itu kami harus mengambil Bapak, karena RBI itu bukan masalah tim, tapi seluruhnya. Tadi kan yang berubah mindset itu tidak harus. Contoh, ini PIN ini dipakai atau dibuat agar kita komitmen terhadap pemakaian PIN. Sekarang kita lihat, apakah kita konsisten nggak pakai ini? Atau hanya kemarin saja omongan sama Pak Tatang, jangan lupa pakai PIN, kita pakai PIN. Sekarang nggak pakai, itu juga budaya kerja kita. Gitu. Walaupun sama Pak, kadang saya lupa ya. Masa saya kan harus kasih contoh. Pakailah. Karena itu nanti ketika survei juga kita harus sadar apakah memang perilaku kita. Satu tadi, apakah kita sudah melakukan pelayanan dengan cepat? Ada itu pertanyaannya. Nah, kita melakukan itu atau tidak? Kalau memang sudah bagus apa pelayanan kita, maka kita layak memberikan apresiasi kepada diri kita. Yang kedua ini terkait dengan pendataan tata laksana. Ya, beberapa di tata laksana. Ini yang nomor 2. Ada 3 hal yang harus ada. Yang pertama, harus ada SOP kegiatan utama. Ada penjaminan mutu, ada pendidikan pelatihan kan? Maka kita harus buat yang bagian ini, yang satu ini ada kegiatan utama atau ada bisnis proses utama lembaga ini untuk melakukan kegiatan hebat dan melakukan penjaminan mutu. Nah, untuk diklat itu harus ada SOP-nya. Ketika kita mau diklat harus ada data peserta tidak? Ada. Kalau ada, harus ada SOP-nya dari mulai data. Kemudian dari data langsung ke pemanggilan, misalnya di Pak Erwin. Penyelenggara, ada nggak SOP-nya terkait dengan penyelenggaraan diklat? Harus ada SOP-nya. Ada pelajar, ada panitia departemen, pengadaan SDM-nya, ada nggak SOP-nya? Sampai nanti ujung-ujungnya ada di Erwin. Dievaluasi, ada tidak SOP-nya tentang evaluasi? Semua harus dibuatkan. Dari mulai data, kemudian ada penjualan SDM, penyiapan ATK-nya, kemudian dilaksanakan penyelenggaraan sampai ke evaluasi, sampai ke ini penyerahan produk itu maksudnya nanti ada feedback ke pesertanya. Apakah kita sampai melakukan evaluasi ke peserta, ke pengajar dan lain? Nah, adakah SOP-nya? Kita sudah siapkan. Masing-masing untuk data ada SOP-nya. Kerjasama ada, pengadaan sumber dayanya ada, kemudian ATK-nya juga ada, kemudian ini perencanaan program, di program ada SOP-nya juga, kemudian implementasi di penyelenggara ada sampai evaluasi kita siapkan. Apakah SOP mengacu pada petani sukses tadi sudah dilakukan? Apakah SOP telah diterapkan? Artinya kalau kita melihat SOP tentang evaluasi
Di evaluasi itu harus ada panduan evaluasi. Ada nggak panduannya? Kita sudah pastikan evaluasi menyiapkan panduan. Semua siapkan panduannya, sebenarnya ada. Tayangan hasilnya juga ketika penutupan kita tayangkan. Laporan evaluasinya ada sampai ke laporan tindak lanjutnya, dibuatkan semuanya. Melaksanakan kegiatan lain yang diberikan oleh atas. Apapun pekerjaannya pasti harus dilaksanakan. Mungkin bukan dibuat SKP pertanyaannya, tapi contoh saya sudah jabatan itu di Penumbang Teknologi Penggarap Pelajaran, tapi sehari-hari ngurusnya berbeda kan? Ngurusnya yang lain. Apakah itu bukan SKP saya? SKP saya Pak. Karena ada penugasan dari atas, saya harus bertanggung jawab terhadap itu. Tetapi tugas pokok saya sebagai Penumbang Teknologi Pelajaran juga harus terlaksana. Gitu ya. Jadi saya luruskan ke teman-teman yang tidak ada pekerjaan yang di luar, tidak ada yang di luar SKP kita. Semua yang masuk SKP. Cuma tadi yang pertanyaan Pak Sutino, bisakah kita membuat sistem sehingga jangan banyaknya pekerjaan yang tadi di luar kedinasan lain. Barangkali itu pertanyaannya. Baik Pak. Intinya gini Pak, memang kalau pelaksana itu memang secara umum ada dari Pak yang pelaksana. Tetapi di bawahnya ada dua udah penjaga. Tetapi ketika tanya oleh Menpan yang harus tahu semua, karena itu yang harus tanggung jawabnya. Terus pakai masa itu kan jabatannya analis berita emailnya. Ya, kenapa gitu Pak? Nah, itu karena waktu itu ceritanya Pak Cece diturunkan, lalu di kota jabatan yang masih bisa pakai kelas yang 7 tidak ingat oleh pegawai penuh jabatannya diselangin minjamlah nama jabatan tidak ingat. Ketika ada yang memang gimana pelaksananya mulai karena itu disebutkan, tetapi ada poin di bawah. Tapi dari dasarnya apa ya Bio itu udah baik ke KTC klasifikasi jabatan yang 7 nyari yang kosong BPI mana hari dari ada yang tadi kasusnya sekarang sama juga ketika kita putar sikat orang ya kita kesulitan di grade yang cocok sebetulnya, tapi untuk menghargai beliau karena mau berprogram dengan tetangga lalu kita carikan jabatan yang pas. Misalkan karena Wirawati itu jabatannya penyusun informasi komunikasi, dia tidak pernah menanyakan komunikasi informasi, tapi dia akan checklist Pak. Ketika oleh Menpan, jawabannya apa? Jawabannya ya tentang penyusunan informasi komunikasi. Itu Pak. Oke. Pertanyaannya yang pertama, apakah sistem pengukuran kinerja sudah menggunakan teknologi informasi? Bapak, kita sudah pakai SKP kan? SKP online. Jadi pengukuran kinerja sudah pakai SKP. Yang kedua, apakah operasionalisasi SDM sudah menggunakan teknologi informasi? Sudah pakai sistem, walaupun masih berbasis desktop ya, nanti ada di distraksi. Kemudian yang ketiga, apakah pelayanan publik sudah menggunakan teknologi informasi? Bu Bapak, untuk pelayanan publik, saya sudah mengeluarkan web khusus tentang UP3, unit penyelenggara pelayanan publik. Ada 8 syaratnya, sampai syarat yang ke-8 cashless payment. Cashless payment itu pembayaran sudah jangan manual lagi. Karena itu gaji kita berbasis rekening dan lain-lain itu bagian dari ini dengan publik yang pakai teknologi. Yang D-nya ada model nggak? Tentu saja harus ada model. Bu Yeni itu setiap bulan Bapak Ibu tolong yang belum ngisi realisasi atau alur harian gitu ya, itu selalu dimonitor. Yang ketiga, keterbukaan informasi publik. Apakah kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? Bukan berarti semua yang ada di lembaga ini harus terbuka secara telanjang. Artinya, oh
Oke, semua orang harus tahu nih di Panja BMTI harus tahu, maksud semua orang pihak kuat terbuka secara terbukanya. Tidak, oleh karena itu harus ada kebijakan di sini. Sebatas apa sih kebijakannya yang bisa terpublikasi secara luas? Ada di kebijakannya. Bapak nanti tinggal klik di dokumennya apa saja yang bisa terbuka. Kemarin yang jadi masalah ketika penilaian Ibu Bapak apa? Hanya masalah kolam renang. Kolam renang, tiket kita di kolam renang. Ketika penilaian kita datang ke sana, itu ada tulisannya tik X semua. Tiket masuk 0,000. Yang pengguna kita bayar tidak? Bayar kan? Umum bayar. Yang kita pun karyawan bayar walaupun tidak full. Maksudnya ada penilaian dari lembaga. Dicari sama penilainya Pak. Saya ingin tahu sebenarnya tingkat kolam renang itu di mana sih? Terbuka tidak? Ternyata kita tidak bisa membuktikan bahwa tiket kita 10.000, maksudnya 10.000 ya, ada di web kita. Itu boleh terbuka secara umum, tetapi apakah terbuka informasi publik kita memang sudah ada atau tidak? Ya, itu salah satu faktor ya yang menyebabkan bisa jadi kita terganjal oleh BPN karena ada masalah yang keterbukaan informasi publik. Jangan sampai hal yang sama terjadi lagi karena salah satu poin di BPN keterbukaan informasi publik itu harus ada. Kita lanjut ke yang ketiga, SDM. Di SDM, Ibu Bapak, di SDM itu ada 6 hal yang diminta ada di BPN. Yang pertama, perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan. Benarkah sih kita mengadakan WI karena kita butuh? Itu terlepas dari kan kita butuh WI, ternyata kita dikasihnya misalnya administrasi itu bukan, maksudnya bukan keinginan internal, itu dari eksternal ya. Kebijakan eksternal lain hal, tapi ketika kita mengajukan apakah sesuai tidak dengan kebutuhan kita? Harus ada dokumennya di Pak Ipan. Kemarin bahas nasib ya Pak Ipan ya. Kita butuh sekian WI, kita butuh sekian WP, bukan nama apa? Widya Branda. Kita butuh sekian WP, kita butuh tadi sudah tidak ada lagi kelas 5 misalnya. Sesuai dengan kebutuhan kita, memang harus ada. Di Pak Ipan harus ada perencanaan. Yang kedua, kolaborasi internal. Apakah kita sudah melakukan kegiatan mutasi tentunya yang sesuai? Gak mungkin misalnya Pak Hendar itu di bidang apa Pak? Elektro atau apa? Di elektro dipindahkan ke bidang otomotif. Ya itu nggak sesuai namanya, walaupun memang harus ada mutasi, tapi mutasi disesuaikan dengan bagiannya masing-masing. Tidak harus untuk pegawai, tapi di lembaga ini apakah memang ada mutasi atau tidak? Selama itu ada, ya sudah memenuhi kriteria WPN. Yang ketiga, pembangunan pegawai berbasis kompetensi. Merit system tidak sesuai dengan kompetensinya. Kalau misalnya gue tentang arus sama, misal ya, ternyata diminta untuk memperbaiki apa? Memperbaiki mobil misalnya, tapi nggak cocok. Tapi di kita kan memang diupayakan supaya sesuai dengan kompetensinya. Berikutnya, penetapan kinerja individu. SKP kita sudah ada, kita perlu pertanyakan lagi ya. Kelima, penegakan aturan disiplin. Kepegawaian sudah nggak memberikan kode etik tentang aturan disiplin kita sampai mengeluarkan teguran sekian menit terlambat, ada surat cinta gitu. Apakah memang sudah dilakukan oleh kepegawaian kita? Sampai yang terakhir, apakah memang ada simpel? Harus saya sampaikan, kita siapkan simpel tahun lalu masih melakukan BTK ya Pak, yang berbasis webnya, tapi kita juga punya simpel yang berbasis desktop. Ibu Bapak, saya izin tidak secara detail ya, detailnya tadi tinggal dibuka masing-masing, itu semua dokumennya lengkap di sini. Intinya cara tahunya tadi seperti tadi, buka di rdblogspot.com, rdblogspot.com atau .co.id. Di situ semua buktinya ada, dari LK yang diminta itu apa ada. Poin yang kedua nanti kita akan bahas tentang
aplikasi yang kita bangun untuk pencegahan korupsi melalui penguatan integritas, namanya sistem TAS, sistem informasi penguatan integritas. Ini juga harus disosialisasikan. Kalau ada orang yang misalnya minta ngasih ke kita, mau barang, mau uang, mau apapun, dan kita komitmen untuk melaksanakan ini, bagaimana cara melaporkannya? Apakah memang harus kita melaporkan? Tidak. Kita sudah siapkan sistem yang namanya sistem untuk pelaporan verifikasi, namanya Silagra ya. Nanti Bu Tina ya, Bu Tina harus menjelaskan. Yang kedua, apakah sistem pengawasan internal sudah diterapkan? Pengawasan internal itu ada beberapa bagian. Yang pertama, harus membangun lingkungan pengendalian. Maksudnya apapun kegiatan lembaga ini harus dikendalikan. Harus ada upaya untuk meminimalisir resiko yang terjadi. Ketika Pak Kapus memberikan kebijakan, apakah ada aplikasi untuk meminimalisir resiko atas pelaksanaan kebijakan yang diberikan oleh Kapus? Di sini Ibu Bapak, kita itu sudah sampai menciptakan minimal 5 inovasi aplikasi untuk mencegah terjadinya KKN ini. Nah ini mohon dikasih tahu nanti Ibu Bapak, sekarang kita sosialisasikan di pertanyaan survei khususnya di anti korupsi. Ada pertanyaan, ada berapa media anti korupsi kita? Sudah lebih dari 3. Dari aplikasi misalnya untuk anti gratifikasi, membangun lingkungan pengendalian, untuk meminimalisir resiko, untuk meminimalisir atas kebijakan kepala, aplikasi untuk pengajuan layanan, aplikasi untuk kita saling melaporkan. Saling melaporkan itu internal ya, kalau pengajuan layanan dari masyarakat itu sudah kita buatkan inovasinya. Nah itu harus sampai. Nah kita tunjukkan bahwa kita memang sudah melakukan itu. Yang khususnya di nomor 2 ini, yang Dumas saling pengaduan masyarakat. Kita ciptakan inovasi tentang pengaduan layanan. Kalau ada orang yang mau mengadu terkait dengan pelayanan kita, bisa tetap muka langsung atau bisa melalui aplikasi terbuka. 4. Whistleblowing. Tadi whistleblowing itu kalau pengaduannya internal. Apakah privacy kita melaporkan adanya pelanggaran? Misalnya Pak Iwan melihat kejanggalan apa yang dilakukan oleh panitia. Saya melaporkan, tapi ada mekanismenya, yaitu pakai aplikasi whistleblowing di sini. Whistleblowing antar sesama. Itu harus dijaga privasinya, jangan sampai Pak Iwan itu keluar nama Pak Iwan sehingga dan jadi konflik of interest. Ada di sini nomor 7 ya. Nomor 6, benturan kepentingan. Kita boleh melaporkan, tetapi harus dijaga privasinya supaya yang melaporkan juga tidak terjadi konflik internal. Sudah kita siapkan. LHKPN, LHKSN sekarang udah 100 yang datang, udah semua, tidak ada yang isi LHKPN, LHKSN. Jadi sudah kita jagain lah hasilnya Pak. Lilinnya sudah kita jagain semuanya. Tinggal kitanya mau tidak untuk reform ini. Terakhir ya, peningkatan kualitas layanan publik. Di peningkatan kualitas layanan publik, 1 harus ada standar pelayanan. Tadi pelayanan kita salah satunya diklat. Adakah standar pelayanan? Jangan-jangan Ibu Bapak belum pernah melihat SP diklat kita. Nah, oleh karena itu di sini kita sosialisasikan. Buka lagi, contohnya ya, buka lagi webnya. Adakah SP kita? Standar pelayanan. Ini standar pelayanan. Jadi kalau Ibu Bapak lihat di sini semua, ini ada SK terkait standar pelayanan sampai 2021. Ya, di dalamnya itu ada standar pelayanan kita. Standar pelayanan yang sifatnya untuk utama kita, yaitu untuk kediklatan. Sudah dibuatkan standar pelayanan yang terkait dengan kita suka nyewa-nyewain gedung. Kita suka nyewain apa? Lapang bola misalnya dulu. Kita sudah buatnya juga Pak standar pelayanannya.
situ biaya gratis, ketika ada pelanggaran di situ katanya gratis. Peserta diklat misalnya dipungut atau tidak, selama ini mengapa tidak dipungut mereka. Tetapi kalau di antara kita ada yang memungut itu, ada yang memungut ke peserta, itu sudah ada bagian reward punishment-nya di aspek kita itu. Tapi selama ini kan tidak terjadi itu ya, tidak ada yang minta-minta peserta. Jadi secara pelayanan sudah disiapkan semua. Pokoknya front office itu selalu diminta, apalagi rekan memang kan tadi tidak boleh ada yang judes dan lain-lain gitu ya. Ya, kalau di antara kita masih ada penelitian dan lain-lain yang memang kurang berkenan, itu tolong disampaikan. Itu bagian Pak IPAN CS. Karena kan di WBB nggak boleh, tidak ada lagi ketidakramahan. Terakhir, penilaian kepuasan masyarakat. Di sini artinya kepuasan masyarakat. Masyarakat ketika siapa sih? Yang masyarakat yang tidak diklatkan, yang peserta diklat di masyarakat kita. Adakah setiap habis diklat itu semua dievaluasi, dimonitoring lah istilahnya. Kalau kita sudah melakukan itu sampai ada feedback, ada laporan tindak lanjut dan ditindaklanjuti benar-benar. Misalnya ada peserta komplain ke asrama, saya tuh udah tua Pak, udah balita. Apa Mbak? Pokoknya yang tua-tua itu tolonglah jangan disimpan di atas gitu. Lapor ke Bu Dini misalnya atau ke panitia itu terus tidak lanjut, ini akan mempengaruhi. Untuk saat itu langsung di ini ya Pak Erwin ya. Ada komplain itu langsung kita segera menindaklanjutinya. Itu bagian dari yang terakhir ini, penilaian kepuasan terhadap masyarakat. Jadi teman-teman nanti di departemen mohon PR-nya ingat mensosialisasikan ini. Cara lihat detailnya itu tadi, buka RKI-nya, buka masing-masingnya, bukti-buktinya ada di situ. Jangan sampai ada yang mengatakan tidak tahu nanti di teman-teman. Saya itu sudah merencanakan roadshow sebenarnya Bapak, roadshow ke tiap departemen. Hanya tadi kan kalau roadshow tiap kali menerangkan seperti ini sampai detail. Sementara kita tadi ada time frame yang harus kita lakukan untuk mengerjakan yang lain agak efektif. Oleh karena itu ya sudah kita panggil kepala departemen, Wakadip, sekretaris. Salah satu upaya kami untuk agar teman-teman bisa sosialisasi ke bawahnya, sehingga harapannya seluruh pegawai tahu tentang reformasi birokrasi. Inovasi terkait keunggulan BNI inginnya dari tujuan kita inovasi pelayanan itu seperti ruang guru gitu. Ini dari tujuan. Ini setelah saya sampaikan inginnya 4 kepala ini. Kita punya 3 modal, ada 3 hal. Yang pertama, menyiapkan seluruh materi yang sifatnya untuk umum. Kemarin ada yang pernah ikut Google Master, mungkin ya ada yang pernah ikut Google Master atau yang lain. Materi umum itu jangan di luar konteks dari tujuan. Mestinya sudah ada di situ. Nanti siapkan fiturnya. Itu kan tidak berbasis klaster ya. Siapkan di fitur umum atau istilah yang ini medicine ya. Jadi majalah udara aja siapapun boleh. Bu Eti punya kemampuan tentang desain grafis, boleh memasukkan konten tentang bagaimana cara melakukan atau membuat desain grafis yang bagus. Itu difasilitasi di balik tujuan. Yang kedua yang sifatnya LMS, Learning Management System. Tapi Pak Kepala minta 2. Satu yang sifatnya otonom. Otonom ini Pak Bagus ikut diklat, tapi nggak perlu ada gurunya, nggak perlu ada panitianya, nggak perlu ada pengajarnya. Ikut diklat di situ, sistem yang akan bekerja. Mau lulus diklat itu ada sistem yang mengatur itu. Kalau nggak lulus, nggak lulus. Kalau lulus sampai dapat sertifikat, gitu. Yang ketiga untuk antisipasi TI itu ada yang LMS, maka ada panitianya di situ, ada pengajar di situ, kan perlu angka kredit, makanya disiapkan juga sistem LMS sebagai tujuan. Yang sudah kita lakukan disebut-sebutnya. Itu dari tujuan. Yang kedua, inovasinya adalah
akselerasi sistem elektronik dan integrasi. Saya sering menyampaikan inginnya kita ketika kita punya kediklanan itu dari mulai data info sampai mencetak sertifikat itu sudah terintegrasi di situ. Jadi sampai cetak sertifikat datanya ada sekian ya, dari data itu juga udah berjalur gitu Pak. Ya, jadi kita punya SDM yang bisa melakukan itu. Harapannya memang tadi ya, intinya semua sudah tersistem secara terintegrasi. Yang ketiga pastinya sinkronis, sistem penguatan integritas untuk pencegahan KKN. Untuk sinkronis KKN atau operasi penguatan integritas pencegahan KKN itu di dalamnya ada aplikasi Silatra, Inolidal, Penari Bijak dan Penari Minus, Apel juga Awas PMDI. Nah nanti Bapak dan Ibu, aplikasi ini sebenarnya yang buat Pak Silatra, Inolidal, Penari Bijak, Penari Minus itu Pak Heri, dan untuk Apel PMDI dan Awas PMDI itu Pak Budi. Untuk penggunaannya Bapak dan Ibu sebenarnya sudah ada di RBI juga ada aplikasinya. Untuk penggunaannya di dalamnya itu di setiap contohnya Silatra. Silatra itu sudah ada panduannya. Nah, di dalam panduannya itu sudah ada menu apa aja yang Bapak dan Ibu untuk mengisinya. Ada informasi siapa penggunanya dan juga apa yang Bapak dan Ibu akan adukan sebenarnya atau menyampaikan apa di dalamnya. Contoh Silatra. Nah di Silatra ini ada dashboard dan apa itu gratifikasi, apa itu tinggal klik apa itu gratifikasi, terus ada video sosialisasi di dalamnya berisi banyak sekali tentang gratifikasi. Jadi apa yang boleh dilaporkan dan apa yang tidak boleh dilaporkan nanti ada contohnya di video sosialisasi. Dan untuk regulasi nanti di situ Bapak dan Ibu bisa ketik regulasi juga nanti muncul. Nah ini definisi regulasi, dasar hukum, peraturan yang mengatur gratifikasi, penjelasan aturan hukum. Dan selanjutnya ada pelaporan gratifikasi. Nah Bapak Ibu bisa mengisi di sini pelaporan gratifikasi. Kami sebagai tim gratifikasi dan kami yang mengupload di sini. Ibu Dwi juga pernah menerima. Nah di sini ada bisa Bapak dan Ibu juga. Kebetulan di 2021 itu belum ada. Tapi laporan tetap dibuat sampai bulan Maret, tapi tidak ada yang menunjukkan atau memberitahukan bahwa selama dari Januari sampai Maret itu menerima gratifikasi. Dan ada format apa dan Bapak Dewi keperluannya apa. Mudah-mudahan ini bisa mewakili ya. Jadi apapun yang mau kita lakukan terkait dengan pencegahan KKN, kita sudah siapkan medianya. Kalau tadi Bu Tina, silakan lapor ke kami nantinya akan menuliskan sebenarnya. Tidak harus juga, Ibu Bapak bisa langsung di situ ya Pak ya, isi laporan ketika ada gratifikasi. Ya, jadi nggak perlu lapor juga ke panitia. Kalau ada gratifikasi, silakan isi Silatra ini. Itu salah satu contoh. Jadi panduannya sudah ada, videonya sudah ada, cara penggunaannya sudah ada. Tinggal masalahnya adalah kita mau tidak melihat ini semua apa yang sudah kita lakukan. Ada beberapa aplikasi sampai ke Awas, aplikasi whistleblowing, aplikasi pengaduan layanan. Ibu Bapak buka panduannya ada di situ, cara pakainya seperti apa. Kalau ada yang mau lapor dan betul sudah mewakili ya. Minimal untuk anti KKN aja. Timnya Botina Pak Budi itu sudah ada berapa? Ada 6 minimal. Ya. Nah itu harus dipahamkan ke teman-teman. Ke teman-teman di departemen. Semua buktinya sudah kita siapkan. Tadi mediasi korupsi ditanyakan di nomor 8 masalah. Nah, oleh tayangan organisasi ini memiliki media anti korupsi. Kita ada yang nomor 9, lebih dari 3 kita ada.
Gitu. Harus bisa meyakinkan itu. Karena apa? Memang kita punya nih. Kita tidak ada. Termasuk yang survei ini, Ibu Bapak bisa ngisi biar tahu kan. Kalau tidak praktek, rasanya tidak mengalami ya susah. Ibu Bapak tinggal isi aja di situ. Saya bisa menghubungi TARI dan timnya untuk internal ini. Kalau eksternal nanti teman-teman yang akan melakukan ini. Yang saya lakukan adalah ABCDE. Yang ketiga, uraian untuk ukuran keberhasilan produknya apa, ABCDE juga harus dijelaskan. Kalau yang lainnya hanya ngisi tadi kan berbasis choice, milih pakai bintang. Mudah-mudahan Ibu Bapak dengan secara detail bisa menggali lebih lanjut ya dengan media-media yang ada. Teman-teman nanti Bank Indonesia tolong sampaikan juga ke Kadep link-link yang perlu dibaca oleh teman-teman, termasuk yang link survei ini agar ditindaklanjuti. Baik, demikian saya mohon maaf apabila selama sosialisasi ini ada hal yang kurang berkenan bagi Bapak. Pak Datang sebagai support ada yang disampaikan tidak teman-teman sebelum saya tutup? Cukup ya? Baik, demikian saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.